Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Atika Perdana Putri, Nurul Hidayah, Rafli Harsa, kemudian Geralda, Caroline Ruth Agustin, Mutia Zahira, dan Joseph Ragil. Dan kelompok 1 ini akan menyampaikan dan memasnasikan yaitu tentang behaviorisme. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Fauziah S. Sost M. Ikom. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Caroline. Yang pertama kita akan membahas tentang teknik behavior. Menurut Gerald Corey, behavior itu merupakan salah satu teknik guna yang merubah tingkah laku yang lebih adaptif. Pendekatan ini dirasa lebih efektif untuk menangani kasus-kasus dalam dunia pendidikan, khususnya maladaptif. Berfokus pada modifikasi tingkah laku menjadi ciri yang sangat menonjol dalam teknik behavior. Teknik ini berkembang mulai tahun 1950-an hingga sekarang. Teknik behavior ini masih relevan untuk diterapkan. Penting untuk diketahui bahwa behavior ini merupakan aspek gerakan memodifikasi tingkah laku pada taraf yang masih bisa didefinisikan secara operasional, diamati, atau diukur. Manusia mempunyai potensi positif dan negatif yang bisa terjadi dan terbentuk karena faktor lingkungan sosial budaya. Adapun ciri-ciri behavior yang kita lihat, yaitu yang pertama adalah pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak. Yang kedua adalah kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Yang ketiga adalah perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah. Yang terakhir adalah penaksiran objektif atas hasil-hasil terapi. Selanjutnya kita akan membahas behavior ini sebenarnya tuh arahnya kemana sih? Kita akan membahas hal tersebut. Arah dari behavior ini dasarnya adalah mengarah pada perolehan tingkah laku baru yang lebih adaptif, sehingga dapat menghapus tingkah laku yang maladaptif. Serta tingkah laku dapat diasosiasikan dengan tingkah laku yang nampak dan berpusat pada here and now. Semua tingkah laku dapat dipelajari baik yang adaptif maupun yang maladaptif. Belajar merupakan cara efektif mengubah tingkah laku maladaptif. Menurut Corey menjelaskan ada macam-macam teknik behavior. Antara lain yang pertama adalah assertive client belajar untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. Tujuannya agar klien belajar bertingkah laku asertif. Yang kedua adalah aversi. Teknik ini menunjukkan untuk meredakan gangguan behavior yang spesifik agar tingkah laku sesuai yang diinginkan. Maka stimulasinya adalah berupa hukuman-hukuman. Skedul penguatan memperkuat tingkah laku yang muncul. Maka setelah perilaku terbentuk, maka penguatan dikurangi tambahan dari Janet Murad Lesmana. Yang ketiga adalah shaping. Shaping tingkah laku yang dipelajari secara bertahap dengan pendekatan suksesif. Untuk itu, konselor membagi secara terinci supaya klien dapat belajar dengan detail dan terinci. Yang terakhir adalah teknik relaksasi teknik yang digunakan untuk membantu konseli yang mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-ototnya sehingga tercapai kondisi rileks bagi fisik baik mental. Saya akan melanjutkan slide yang sebelumnya. Yang ke-G, teknik flooding, teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseli mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap suatu hal dengan cara menghadapi konseli tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang kecemasannya terhadap situasi tersebut. H, yaitu reinforcement, teknik yang digunakan konselor untuk membantu meningkatkan perilaku yang dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. I, modeling teknik
untuk memfasilitasi perubahan tingkah laku konseli dengan menggunakan modelnya. J. Cognitive Restructuring, teknik yang menekankan pengubahan pola pikiran, penalaran sikap konseli yang tidak rasional menjadi rasional, yang awalnya tidak rasional menjadi rasional dan logis. K. Self-management, teknik yang dirancang untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui pantau diri, kendala diri, dan ganjar diri. I. Behavioral rehearsal, teknik menggunakan pengulangan atau latihan dengan tujuan agar si konseli ini belajar keterampilan antar pribadi yang efektif atau perilaku dengan yang layak. P. Punishment, yaitu hukuman, merupakan intervensi operan conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Sekilas potret tentang Clark Leonard Hall, ahli si behaviorisme ini. Hall lahir pada 1884 dan meninggal pada tahun 1952. Pernah meraih gelar PhD dari University of Wisconsin pada 1918, tempat dia mengajar dari 1916 sampai 1929. Dia pindah ke Yale dan dia meninggal di situ juga. Hal adalah orang pertama yang menggunakan teori yang kuku untuk mempelajari dan menjelaskan proses belajar. Teori hal ini sudah disajikan pada tahun 1943 yang kemudian diperluaskan pada 1952 dalam buku berjudul Behaviorism System. Setiap teori ilmiah ini hanyalah alat yang membantu periset dalam mensistematisasikan fakta dan memahami kemana mestinya mencari informasi baru. Nilai dasar ini dari teori yang ditentukan itu seberapa kuatkah ia bersesuai dengan fakta yang teramati atau dengan hasil eksperimennya. Otoritas utama dalam ilmu pengetahuan ilmiah ini adalah dunia empiris. Meskipun teori hal ini sangat abstrak, ia tetap harus memberi pernyataan tentang kejadian yang dapat diamati seberapapun abstraknya. Suatu teori pada akhirnya menghasilkan proporsi yang dapat diverifikasi secara empiris. Demikianlah yang terjadi dalam teori hal. Menurut Hall, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan, seperti merasakan lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologi ini, meskipun respon bisa bermacam-macam bentuknya. Teori ini, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya, ternyata tidak banyak yang dipakai dalam dunia praktis, meskipun sering digunakan dalam berbagai eksperimen dalam laboratorium. Hal ini juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian pelajarnya. Hal mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatannya manusia, sehingga stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul tuh mungkin bisa berwujud macam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Terima kasih. Teori yang bersifat umum ini dirumuskan oleh John Brodess Watson tahun 1878 sampai 1958, tepat pada peralihan abad ini, dan memprakarsai ide bahwa objek utama psikologi adalah perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini adalah angkatan kedua dalam psikologi sesudah psikoanalisis. Mazhab ini lahir di Amerika ketika metode ilmiah dipercaya sebagai satu-satunya cara mengetahui perilaku yang dapat diandalkan.
Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar itulah ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendekatan ini juga berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan atau mengurangi penderitaan. Konsekuensi dari pandangan ini ialah bahwa manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi di lingkungannya. Dengan demikian, manusia dalam pandangan behaviorisme adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Nah, behaviorisme juga disebut psikologi stimulus response. Pendekatan SR yang ketat tidak mempertimbangkan pengalaman kesadaran seseorang. Sebagaimana dikatakan Sukaji, pengalaman sadar hanyalah kejadian-kejadian yang dialami dengan kesadaran penuh. Seorang psikolog dapat mencatat apa yang dikatakan oleh seseorang mengenai pengalaman sadarnya atau laporan verbalnya. Dan dari data objektif ini dapat disimpulkan kegiatan mental orang tersebut. Jelasnya, psikologi SR atau stimulus response tidak mempelajari proses mental yang terjadi yang mengantarai stimulus dan respons yang dapat diamati. Selanjutnya ini ada behaviorisme juga dimaksud sebagai perilaku manusia yang tampak untuk menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif. Ini disebut dengan introspeksionisme dan psikoanalisme, yaitu berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Teori ini dikenal dengan teori belajar, karena menurut teori ini, perilaku manusia adalah hasil dari belajar. Belajar yang dimaksud di sini adalah memiliki artian perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan melalui proses belajar. Kemudian ada teori jarum hipodermik. Teori ini mengatakan bahwa perubahan perilaku manusia juga dipengaruhi oleh media massa. Nah, ini dilandasi dengan konsep behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang dapat dipengaruhi semaunya oleh lingkungan. Nah, dari sinilah muncul konsep bahwa adanya manusia mesin. Kemudian ini ada asumsi konsep teori behaviorisme. Asumsi ini muncul karena menurut salah satu tokoh empiris, John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704, beliau mengatakan bahwa pada waktu lahir, manusia tidak memiliki warna mental. Jadi warna ini akan didapat dari pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Ide dan pengetahuan adalah produk dari pengalaman. Secara psikologis, seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawati. Jadi, pikiran dan perasaan disebabkan oleh perilaku masa lalu. Kemudian ada asumsi berikutnya yang mengatakan bahwa asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku, menyiratkan bahwa plastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Dan menurut Thorndike dan Watson, beliau mengatakan bahwa kaum behaviorisme berpendirian tentang organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial dan psikologis. Karena perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Dan untuk kali ini kita membahas apa itu model mental dari behavioral. Dari bukunya Difficult Conversation oleh Douglas Stone, Bruce Patton dan Shelahin dan Harvard Negotiation Project pada bab 9, Empathy is a Journey, Not a Destination, di halaman 183. Model mental merangkul pada mula dari mencari nomor suku cadang secara online pada buku tersebut, hingga bertanya kepada pria di toko perangkat keras yang mencampur epoksi. Model mental terdiri dari beberapa bagian dari kelompok
dan setiap bagian. Model mental hanyalah diagram afinitas perilaku yang dibuat dari data etnografi yang dikumpulkan dari perwakilan audiens. Misalnya, ada contoh ketika Anda bangun dari pagi hari, Anda berpakaian dan makan, lalu Anda pergi untuk naik kereta. Ini dapat dianggap sebagai ruang mental. Dalam diagram pagi Anda pada hari libur, Anda melewatkan ruang mental, naik kereta. Jadi Anda meninggalkan yang dari segmen kebiasaan gitu. Dalam diagram ini sebaliknya Anda merubah, yaitu dengan makan sarapan besar bersama keluarga di hari Minggu. Jadi ada beberapa perubahan sikap dan perubahan secara signifikan terhadap kegiatan disebut ruang mental yang tadi kita dari Senin sampai Jumat itu pergi kuliah atau pergi kerja naik kereta, dari makan naik kereta, dari mandi sebagainya. Mungkin mandi nggak termasuk, cuman dari makan sampai naik kereta itu kewajiban gitu. Nah kalau misalkan di hari libur gitu kan beda lagi gitu. Mungkin minum kopi atau teh mungkin itu menjadi perubahan ruang mental karena di luar dari kebiasaan atau bukan kebiasaan atau lebih kayak kewajiban lu setiap hari gitu. Terus yaitu untuk membuat model mental kita berbicara dengan orang-orang tentang yang mereka lakukan, mencari pola dan mengatur pola tersebut dari bawah hingga ke atas jadi sebuah model. Dari penelitian lapangan, Anda bisa mengumpulkan mungkin 60 sampai 120 perilaku per orang. Seiring waktu Anda melihat perilaku yang sama, Anda mengelompokkannya, Anda berbaris di menara, kemudian susun menara menjadi kelompok-kelompok yang mewakili ruang kognitif yang berbeda. Diagram tersebut sangat mirip dengan cakrawala kota. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif yang mungkin menjadi banyak sudut pandang kiri kanan depan belakang, mungkin jadi banyak gitu. Dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar, karena hidup itu kita nggak cuma terlihat dari apa yang kita lakukan. Sebuah perilaku itu kan punya cara kita memandang dia. Contohnya gini, kita bisa tidur, tapi dalam tidur itu bisa bermimpi dan sebagainya macam. Kita juga melakukan kegiatan itu pasti ada unsur bawaan dari pikiran gitu untuk melakukan segala sesuatu. Contohnya kita gue mau makan, gue nggak bisa langsung makan gitu, pasti kepikiran dari pikiran gue dan di dalam segi psikologi itu membantu kita untuk berpikir untuk melakukan gitu. Makanya ada beberapa hal gitu yang jadi alam bawah sadar. Terus belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku yang tadi bilang ada ruang. Di situ udah kita bisa membahas, kelihatan lah gitu ya perbedaannya gitu. Lalu ada dikendalikan oleh faktor lingkungan. Dari sinilah timbul konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Secara psikologis, seluruh perilaku manusia, kepribadian dan perasaan bukan penyebab perilaku, tapi disebabkan oleh perilaku manusia. Kalau misalkan kita bicara tentang manusianya, mungkin kita dilihat dari model mental sendiri itu jadi banyak jadi terlihat itu banyak segmen gitu. Kayak gue ngeliat ada orang lihat manusia itu bukan dari hanya melakukan 1, 2, 3, tapi lebih bertahap gitu apa yang dilakukan dan menjadi ruang-ruang seperti itu. Kita tadi sudah membahas dari bukunya Douglas Stone, Bruce Patton dan Sheila Hinn di Harvard, yang bukunya berjudul Empathy is Journey Not Destination, pada halaman 183. Nah di situ tadi kita sudah membahas tentang model terhadap behaviorisme. Di sini ada beberapa perangkat kayak
ada beberapa tahap, misalkan kita mengkelompokkan kayak berpakaian, pada hari ini mempersiapkan rambut, wajah, sikat gigi supaya terlihat baik dalam hari ke hari gitu kan, itu kan tingkah laku gitu. Kayak gitu sih. Mulai Metapaki, lalu kita membahas tentang renovasi dapur sebagai kata tag di Dell Dishes .as, gunakan dunia nyata orang tersebut sebagai inspirasi. Bagaimana jika ada menara yang disebut sebagai agen penjualan ketidakpercayaan? Apa yang mungkin Anda dapat untuk mengetahui gitu tentang hal tersebut? Apa yang mungkin Anda dapat lakukan dengan perwakilan penjualan hanya membuang-buang waktu? Hubungkan mereka secara langsung. Anda dapat menggunakan model mental untuk memeriksa ulang keputusan desain, sama seperti kalian menggunakan persona untuk melakukan pemeriksaan mental. Apa yang dilakukan Meredith, katakanlah seorang yang berkuasa di organisasi, ada baiknya dia yang memutuskan bahwa dia benar menginginkan ticker saham muncul di situs web tertentu. Anda memvalidasi permintaan itu dengan mencocokkan dengan menara dalam model mental yang menunjukkan melacak harga saham pasar. Itu bisa menjadi suatu trait lah ya. Jika tidak ada perilaku dan deskripsi ini yang muncul dalam model mental, Anda dapat dengan hormat menunjukkan ketidakhadiran ini dan mungkin membujuk orang tersebut untuk mengeluarkan fitur-fitur yang tidak perlu. Jadi model mental ini lebih seperti kita membuat senjata, bisa menjadi buat senjata untuk misalkan kita tadi yang disebut bahwa misalkan dia mempunyai jabatan di sebuah perusahaan dan sebagainya macamnya, itu bisa menjadi senjata lagi seperti itu. Oke, next. Nanti kita presentasikan oleh teman kita berikutnya. Karakteristik manusia komunikan berdasarkan lingkungan atau behavior yang dicetuskan juga oleh Dallon and Miller. Pada saat itu mereka berdua mencetuskan untuk membuat sebuah rangkaian di mana yang menjadi objek percobaan adalah seekor tikus. Seekor tikus ini melewati beberapa rintangan yang telah dibuat atau beberapa rangkaian yang telah dibuat, dan dari sanalah mereka menarik simpul bahwa konsep manusia mesin itu memang ada. Mengapa manusia mesin ini dikatakan sebagai konsep? Karena sejatinya manusia hidup dan melakukan sesuatu atas suatu tekanan ataupun dorongan dari lingkungan sekitar. Entah lingkungan keluarga, teman, ataupun masyarakat, pasti kita selaku manusia melakukan sesuatu itu atau melakukan suatu tindakan atas tekanan maupun dorongan dari lingkungan sekitar. Hal inilah yang dikatakan bahwa manusia bekerja itu seperti mesin. Mesin bekerja karena adanya dorongan atau tekanan ataupun dilakukan oleh orang lain, seperti itu.